Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama dengan Ustazah Susiyanti dalam pelajaran tematik muatan IPS. Ya, baik, hari ini adalah pertemuan terakhir untuk tematik IPS. Insya Allah besok akan dilanjutkan dengan tematik PKN yang akan disampaikan oleh Ustadz Iksan. Ya, tetap semangat ya anak soleh-soleha, walaupun kita tetap belajar dari rumah dan didampingi oleh ayah bunda tercinta. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Adapun materi hari ini masih tema 2, selalu berhemat energi. Pembahasan hari ini yaitu subtema 3, muatan ilmu pengetahuan sosial. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengetahui sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kemudian yang kedua, mengetahui pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Ya, kita masuk materi yang pertama ya. Silahkan dibuka bupenanya halaman 125, yaitu materi tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ya, Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Contohnya, salah satunya adalah tumbuhan jarak. Ya, ada yang tahu bagaimana tumbuhan jarak dan apa saja manfaatnya? Penasaran? Ayo simak penjelasan Ustazah. Ya, tumbuhan jarak ya. Ini adalah gambar tumbuhan jarak. Mungkin di setiap daerah itu namanya berbeda-beda. Bahkan kalau di suku Bugis biasa ini dikatakan balacai begitu. Tapi ternyata bahasa Indonesianya adalah tumbuhan jarak. Ya, buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber daya alam yang digunakan sebagai energi alternatif. Ya, energi alternatif ini nanti akan lebih dijelaskan oleh Ustazah Wiwit di pelajaran IPA. Tumbuhan jarak mudah dibudidayakan. Ya, banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru pada masyarakat. Jadi Masya Allah ya, dengan adanya tumbuhan jarak, pengolahan tumbuhan jarak menjadi bahan bakar, menjadi minyak gosok, itu memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kecil. Ya, jadi berkat tumbuhan jarak ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Kemudian materi berikutnya, buka bupena 4A halaman 136, yakni tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya adalah yang kita bahas adalah singkong. Ya, pasti Anda soleha di rumah sudah tahu ya bagaimana singkong itu dan apa saja manfaatnya. Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Ya, ini gambar singkong ya. Kemudian ada olahan-olahan dari singkong. Tumbuhan singkong menghasilkan singkong yang dapat diolah menjadi makanan. Contohnya getuk, yaitu seperti gambar yang kedua ya. Kemudian comro, itu gambar yang ketiga. Dan keripik singkong, yang pasti Anda sekalian pernah memakan keripik singkong ini. Kemudian singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, industri rumahan hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong. Ya,
mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong ini sangat bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena sudah memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Ya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Ustazah. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan dengan tugas IPS, yaitu pertama tugas tertulis. Ya, penyetoran tugasnya bisa dalam bentuk foto atau file Word. Yang pertama, tuliskan 3 sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai makanan oleh masyarakat. Ini materinya ada di subtema 1 ya. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan transportasi. Kemudian yang ketiga, tuliskan manfaat hewan dan tumbuhan berikut bagi manusia. Ada ayam, kucing, sayur dan buah-buahan, serta batang pohon. Silakan Ananda Soleh dan Soleha di rumah menjelaskan manfaat hewan dan tumbuhan yang ada di gambar bagi kehidupan manusia. Ini materinya ada di subtema 2. Kemudian yang keempat, jelaskan dampak positif pemanfaatan tumbuhan jarak bagi kegiatan ekonomi. Kemudian yang kelima, bagaimana masyarakat memanfaatkan singkong untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini ada materinya yang baru saja Ustazah jelaskan ya di subtema 3. Kemudian tugas yang kedua yaitu tugas praktek. Penyetoran tugasnya boleh dalam bentuk foto maupun video, yaitu membuat makanan dari olahan singkong. Jadi bisa dipilih ya salah satu olahan yang mau dibuat. Mungkin contohnya seperti lapis singkong, singkong goreng, kemudian singkong rebus, dan masih banyak lagi ya olahan-olahan singkong yang lainnya yang Ananda bisa buat di rumah bersama Bunda tercinta. Semoga Ananda diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugasnya. Baik, semangat mengerjakan tugasnya ya, anak soleh dan solehah Ustazah. Semoga dimudahkan. Syukron jazakumullah khair Ananda Soleha dan Bunda tercinta di rumah yang sudah mendampingi Ananda, kemudian Anandaku yang sudah menyaksikan video Ustazah. Semoga bisa dipahami, dan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ustazah ya melalui chat WA. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.